Welcome ya teman-teman ke weekly analysis. Kita sekarang masuk di tanggal 2 Agustus. Minggu lalu saya punya dua plan yang saya share di TradingView. Dan untuk teman-teman yang belum join ke channel telegramnya kita, silakan Anda join dulu. Pertama teman-teman, saya punya Bitcoin. Ya, plannya adalah penjualan, sell, areanya jelas tertera di sana. Ya, price masuk ke supply yang dituju dan sekarang berakhir dengan penurunan. Lalu yang kedua, kita punya plan untuk gold, teman-teman. Zone pentingnya sudah saya marking semua. Demand, demand, demand. Kebetulan kalau kita lihat price, nah Senin itu sempat masuk ke dalam demand. Naik tapi nggak sampai supply ya teman-teman. Dan break, baru dia lanjut turun, turun. Dan menyentuh demand yang saya marking di lokasi paling bawah. 3271 ya teman-teman. Lalu price mulai naik. Nah, apa yang bakalan terjadi sama gold di minggu ini? Mungkin saya mula-mula saya hapus dulu semuanya ya teman-teman. Saya hapus semuanya. Saya cek dari monthly. Monthly-an baru ganti ya teman-teman. Ini sideways banget ya. Monthly-nya kayak sisir ya. Sisir rambut. Weekly-nya. Yang kemarin sudah merah jadi biru. Oke. Daily-nya mulai terlihat penampakan perlawanan buyer ini. Tapi sebenarnya kalau kita cek ini masih sideways. Masih sideways untuk market. 4 jam teman-teman. Nah, masih di dalam range high dan low. Clear ya, terlihat ya. Nah, sebenarnya di area-area sideways ini dia punya juga tren-tren di dalamnya. Ya, ada tren-tren juga di dalamnya. Di sebelah kiri ya teman-teman, kalau Anda lihat ini sempat tren naik, ini turun, ini naik lagi, ini turun. Nah, apakah nanti di bulan Agustus ini akan terjadi penurunan sama gold atau malah justru gold mencoba ke resisten yang lampau? Nah, itu nanti yang kita bahas. Kalau sekilas saya lihat ya teman-teman, di gold ini nampak sebenarnya ini ada break dari demand minggu lalu yang saya bilang ini krusial karena sebelumnya kan market itu bergerak dari low ini ke high ini ya, bisa saja dia masuk demand ini dan naik ke atas, tapi yang ternyata yang terjadi adalah dia broken, break ke bawah. Nah, dari impulsif ini naik impulsif ya, sekarang dibalas impulsif ke bawah. Nah, impulsif lagi ke bawah, melahirkan trading range dari atas ke bawah. Lahirlah range yang dari atas ke bawah, yang sebelumnya di sini ya, sebelumnya ini dibalas ini. Nah, kalau saya melihat dari sudut pandang H4 ini, kenaikan gold ini seperti koreksi ya, seperti koreksi, gerakan koreksi. Tetapi nextnya ya teman-teman ya, bisa saja dia koreksi, setelah terjadi koreksi baru dia lanjut ke bawah. Lanjut ke bawah yang mana? Area sempat saya tandai
di Telegram ini 3221 teman-teman. Oke, karena di sini ada support yang signifikan berjajar. Ini next movement ya, next. Ya, jadi kalau dia berhasil naik dan turun lebih dalam, ini target berikutnya. Nah, sekarang yang kita pikir target kenaikannya dulu deh. Ya, target kenaikannya dulu. Target kenaikan utama yang pertama ada di sini. Supply ini ya teman-teman. 3365. Oke. Setelah itu ada lagi 3383. Supply-supply itu ya. Saya harap sih gold naiknya nanti landai minggu depan jadi biar tidak terlalu kenceng, biar saya bisa ambil sel-sel-sel untuk pendek-pendek dulu sebelum dapat di ujung ya. Nah, ini area yang bisa menahan harga. Apakah dia begini? Turun dulu, turun dulu, lanjut ke bawah. Oke, skenario seperti itu teman-teman. Skenario hambat seperti itu. Atau di hambat itu sebelum dia masuk ke supply yang di atas, ternyata dia turun dulu. Turun dulu ya, yang kita pantau ini. Demand ya, cukup menjelaskan kan demandnya di situ. 3300. Jadi di atas itu saya sudah lampirkan area-area potensial koreksinya si gold. Area ini adalah area kalau ternyata dia nggak mau naik dulu, ternyata langsung turun, baru naik. Tapi kalau ngelihat kecenderungannya sih banyak kemungkinan dia naik dulu. Karena supply-nya lebih dekat daripada demand. Ya, supply-nya lebih dekat daripada demand. Jadi di sini sudah saya kasih gambaran area-area yang cukup krusial untuk gold. Silakan teman-teman marking lagi dan sesuaikan dengan analisa Anda sendiri. Ya biar jelas. Jadi nggak cuman melihat dari saya punya mapping aja, tapi teman-teman bisa punya gambaran sendiri dan masing-masing. Lalu ini area-area yang kita bisa pantau untuk supply-nya ya. Apakah ini masuk-masuk besok? Tapi turunnya saya pikir nggak banyak karena dia masih berpotensi naik lagi ya, naik lagi. Atau bahkan dia menghabisin ya teman-teman sampai sampai supply yang di ujung atas. Tidak menutup kemungkinan. Satu, dua, tiga. Oke. Jadi kita tunggu aja apakah gold ini terkoreksi ke bawah atau malah lanjut ke supply-supply yang ada di ujung-ujung itu teman-teman. Dan saya pikir kita cukup lihat di 4 jam ya karena sudah cukup jelas dari H1 pun tergambar oleh 4 jam. Dan 4 jam ini kalau secara target di bawah dia juga bisa kita lihat area demand yang ada di sana. Oke teman-teman. Jadi kemungkinan 4 area itu yang minggu depan harus kita bisa pantau. Dan teman-teman bisa lihat untuk US Index ya. US Index saya pikir setelah tertahan oleh supply di sini kemarin, lalu price muncul lower low, dia bakal bisa lanjut ke bawah lagi. Ternyata broken bablas ya teman-teman.
Ya faktor utama ini Federal Fund Rate. Oke. Karena dia bergerak naik ini Rabu malam Kamis. Nah coba kita lihat dulu kondisinya US Index. Nah kalau US Index secara daily ya teman-teman, ini ada break yang cukup lampau dan area range tradingnya di sini. Oke, saya pikir ini US Index saatnya untuk naik dulu. Entah nanti melanjutkan menurun lagi, kita nggak tahu. Tapi saya pikir dia naik dulu. Ya, karena downtrend ini sudah dari awal tahun, Jumat, kok Jumat ya harinya tadi saya lihat Jumat ya, Januari sampai awal Agustus. Ya, apakah dia harus koreksi dulu ke atas? Karena dari pola downtrend yang tercipta kemarin ini sudah mulai broken, sudah mulai rusak ya teman-teman. Terjadi break yang pertama, ada lagi break yang kedua di sini. Nah, jadi ini untuk US Index dan Gold ini sinkron. Jika US Index turun dulu nantinya teman-teman, untuk ambil demand dan naik, berakhir naik, Gold naik dulu, baru turun kebalikannya. Tapi nggak selalu, ya teman-teman. Tapi nggak selalu. 4 jamnya kita perhatikan lebih detail. Nah ini zone demand ya di daily tadi. Ini saya sempitkan lagi teman-teman. Oke. Nah sekarang price itu sedang tertahan di demand yang di atas. Demand yang di atas. Bisa juga dia ini langsung naik juga sangat mungkin. Nggak menutup kemungkinan. Bisa juga. Tapi masuk ke demand yang ini lebih diharapkan. Ya teman-teman. Price-nya kita cek dulu. 9788. Jadi kalau US index ini bisa terkoreksi lebih dalam ke bawah itu, siapa tahu goldnya memang skenario naik untuk turun lagi. Ya, naik untuk turun lagi. Targetnya berapa? 3321. Oke teman-teman. Jadi harusnya si gold dan US index ini bisa sinkron dan dia memberikan kita bocoran dari chart-chartnya itu. Jadi kita tunggu saja minggu depan gimana gold terkoreksi naik dan bagaimana US index terkoreksi ke bawah. Ya, kalau ada pertanyaan apapun silakan chat di kolom komentar nanti akan saya jawab dan semoga video ini bermanfaat untuk Anda. Terima kasih, selamat berakhir pekan dan God bless.